konsumsi jasa yang diberikan oleh si pemotong rambut, yaitu rambutnya terpotong. Makanya konsumsi dan produksi tidak dapat dipisahkan. Jadi pada saat yang sama, ketika si perusahaan memproduksi jasanya, si konsumen dia mengkonsumsi jasa yang diberikan. Makanya itu karakteristik jasa inseparability. Jadi tidak dapat dipisahkan antara konsumsi dan produksi karena terjadi pada saat yang bersamaan. Oke. Terus yang ketiga yaitu perishability, kapasitas jasa yang tidak digunakan pada satu waktu tidak dapat disimpan untuk dipakai di masa yang akan datang. Jadi kapasitas jasa yang bisa diberikan ke konsumen ketika konsumennya nggak ada, ya udah hilang pada saat itu aja, nggak bisa disimpan. Kira-kira apa contohnya? Yang bisa kasih contoh? Perishability. Ada yang bisa kasih contoh? Halo? Dengar suara saya. Tes. Oh, oke. Yang lain, Mbak Vera, Mbak Salma, nggak denger ya, Mbak Tri? Tiket film kenapa, Mbak Vera? Ada apa dengan tiket film? Kenapa tiket filmnya? Ayo kira-kira. Oh ya udah, sambil ngikutin ya Mbak Tri ya. Alasannya Mbak Vera kira-kira bisa ngasih alasannya nggak? Tiket film kenapa? Yang lain ada yang mau kasih contoh? Hampir. Tapi coba ini lihat dari sisi perusahaannya. Jadi kapasitas jasa yang sebenarnya bisa digunakan untuk konsumen, tapi konsumen nggak ada yang beli istilahnya. Jadi ya sudah nggak bisa disimpan untuk besok-besok. Mbak Widya bener sih sebenarnya. Jadi layanan kalau itu dari sisi konsumen ya, ketika konsumennya sudah sembuh ya sudah selesai, nggak perlu lagi datang. Kalau yang dari sisi perusahaannya Mbak Vera hampir betul. Maksudnya udah kelewat apanya Mbak Vera? Yuk. Udah, ada yang lagi? Oke. Ada yang mau jawab lagi nggak? Kalau tidak ada, oke. Jadi kayak dari Mbak Widowati itu pas. Oke. Bukan gitu Mbak Triwayuni. Beda. Kalau itu kan
namanya kompensasi dari karena si pihak penerbangan nggak bisa memberikan layanan yang bagus. Oh, kalau gitu Mbak Vera, kan sebenarnya konsumen bisa apa namanya, bisa nuker tiket keretanya. Tapi andai kata dia datangnya terlambat, bukan tidak jadi naik kereta atau apa, nah itu baru. Sebenarnya kalau dari sisi konsumen itu dia bisa gimana caranya bisa menuker kan. Nah tapi kalau dari sisi produsen, halo, suara saya hilang kah? Halo. Kalau dari sisi produsen tadi, misalnya perusahaan kereta api ya, perusahaan kereta api harusnya setiap hari dia buka untuk 50 penumpang setiap gerbong misalnya. Nah tapi nggak dari 50 kursi itu nggak semuanya kejual pada hari itu. Nah ya sudah, karena tidak semuanya kejual pada hari itu, berarti untuk besok-besok lagi ya nggak bisa digunakan, sudah hilang. Sama kayak tiket penerbangan juga, misalnya pesawat bisa untuk 100 penumpang tapi yang kejual cuman 50, ya sudah 50-nya nggak bisa digunakan lagi pada hari itu. Itu namanya kapasitas jasa. Jadi kapasitas jasa yang diberikan si perusahaan. Kayak hotel juga misalnya hotel punya 200 kamar, tapi pada hari itu nggak semua kamar dibooking sama orang, nggak ada, misalnya cuman separohnya. Nah yang sisanya separohnya lagi ya sudah kapasitasnya terbuang, nggak bisa digunakan untuk besok-besoknya. Itu karena untuk hari itu. Jadi kita hitungannya kapasitas jasa yang diberikan pada saat itu. Oke, paham? Apa itu? Oke. Mau apa ya? Saya nggak paham. Terus yang keempat, oh kalau Mas Bagus tadi bengkel juga Mas, misalnya hari itu nggak ada pelanggan yang datang, ya sudah, hari itu istilahnya dia kapasitas jasa yang bisa diberikan ke konsumen sudah hilang, nggak bisa disimpan, jadi besok lagi beda lagi. Nah yang keempat, heterogeneity, karena jasa merupakan people based, jadi semuanya berhubungan sama orang. Oleh karena itu tiap kualitas jasa bervariasi, jadi setiap jasa yang diberikan kepada orang-orang yang berbeda, kualitasnya bisa berbeda. Sama juga misalnya konsumen datang ke dua perusahaan yang menawarkan jasa yang sama, kualitas yang diterima bisa berbeda. Makanya karakteristik jasa itu heterogen. Terus kalau client based relationship, keberhasilan jasa tergantung pada penciptaan dan memelihara hubungan dengan klien. Karena jasa berhubungan langsung dengan konsumen, jadi perusahaan jasa harus sebisa mungkin menjaga hubungan baik dengan konsumen. Terus customer contact itu juga kan ditandai dengan adanya interaksi antara penyedia jasa dan konsumen. Paham ya? Jadi jangan lupa itu karakteristik jasa. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Jadi sebutkan lagi 6 karakteristik jasa apa aja. Halo? Karakteristik jasa apa aja?